Kisah lengkap Nabi Muhammad. 1. Kelahiran dan masa kecil yang luar biasa. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat beberapa bulan sebelum kelahirannya. Ibunya bernama Siti Aminah. Sesuai adat waktu itu, beliau disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah di pedalaman Bani Sa'ad. Di sana terjadi peristiwa suci. 2 malaikat membelah dadanya, membersihkan hatinya dari segala kotoran, dan mengisinya dengan hikmah serta cahaya iman. Saat berusia 6 tahun, ibunya wafat saat berziarah ke makam suaminya di Yatsrib. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat, dan perawatan dilanjutkan oleh paman beliau, Abu Thalib, yang sangat menyayangi dan melindunginya meski hidup pas-pasan. Sejak kecil Nabi Muhammad bekerja menggembala kambing dan membantu pamannya berdagang. Masa muda dan gelar kepercayaan. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Jujur, dapat dipercaya, sopan, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Masyarakat Mekah pun memberinya gelar Al-Amin dan Al-Karim. Kesalehan dan kejujuran beliau menarik perhatian Siti Khadijah, saudagar wanita yang kaya raya dan mulia. Khadijah kemudian melamar beliau, dan mereka menikah saat Nabi berusia 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan ini sangat bahagia dan menjadi pendukung utama perjuangan beliau kelak. Sri diangkat menjadi nabi dan turunnya wahyu. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Haira untuk merenungi keadaan kaumnya yang sudah tergelincir jauh, menyembah berhala, minum arak, berbuat maksiat, dan menindas yang lemah. Pada malam 17 Ramadan tahun 610 Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah, Surah Al-Alaq, ayat 1-5. Nabi Muhammad pulang dengan gemetar dan ketakutan, namun Siti Khadijah langsung menenangkan dan memeluknya, menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau. Selama 13 tahun di Mekah, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi lalu terbuka. Beliau mengajak kembali menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala, dan memperbaiki akhlak. Namun kaum Quraisy menolak keras, menghina, menyiksa pengikutnya, hingga memboikot keluarga Nabi selama 3 tahun di lembah Abu Talib. Di masa sulit ini, istri tercinta Khadijah dan paman pelindungnya Abu Talib wafat, yang disebut tahun kesedihan. 4. Peristiwa Isra Miraj. Untuk menghibur dan menguatkan hati Nabi yang sedang sedih, Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Di sana Nabi bertemu nabi-nabi terdahulu, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan menerima perintah salat 5 waktu sebagai ibadah utama bagi umatnya. 5. Hijrah ke Madinah. Titik balik perjuangan. Karena ancaman pembunuhan sudah nyata dan Allah memerintahkan pindah, Nabi Muhammad berhijrah ke kota Yatsrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Keberangkatan ini menjadi awal perhitungan kalender Hijriyah. Di Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar, serta membuat piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan persatuan antar suku. Perjuangan mempertahankan iman tak lepas dari ujian peperangan, Perang Badar, Perang Uhud, hingga Perang Khandak. 6. Kembali ke Mekah dan Haji Wada. Setelah perjanjian damai Hudaibiyah dilanggar pihak Quraisy, Nabi bergerak menuju Mekah dengan pasukan besar. Namun beliau berjanji tidak akan menumpahkan darah kecuali terpaksa. Saat masuk Mekah, beliau memaafkan semua orang yang dulu menyakiti dan memusuhinya dengan kalimat mulia. "Pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas." Kemudian Nabi melaksanakan Haji Wada, ibadah haji terakhir sekaligus pesan perpisahan bagi seluruh umat. Beliau berwasiat agar menjaga amanah, takut kepada Allah, menghormati hak wanita, dan berpegang teguh pada Al-Quran serta Sunnah. 7. Wafatnya sang penutup Nabi. Sekembalinya dari haji, kesehatan Nabi mulai menurun. Beliau berpesan kepada umatnya agar tetap bersatu dan terus beribadah. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad wafat dalam keadaan damai di pangkuan putri tercintanya, Siti Fatimah Az-Zahra, pada usia 63 tahun.
Berita wafatnya sempat membuat sahabat terguncang hebat. Namun Abu Bakar mengingatkan, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Jenazah beliau dimakamkan di ruangan tempat beliau wafat, yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Inti kisah, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Perjuangan beliau mengajarkan kesabaran tak terhingga, kasih sayang kepada semua makhluk, kejujuran dan keteguhan memegang kebenaran meski dihadapi rintangan seberat apapun. Ajaran beliau menyempurnakan segala ajaran nabi-nabi terdahulu dan menjadi pedoman hidup manusia hingga hari akhir nanti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin.